Halo, ketemu lagi dengan saya Pak Guru Drum Iman. Nah, kita lanjut lagi menerjemahkan belajar panduan mengenai drum elektrik yang dibuat oleh Drumeo. Ini video bagus banget. Yuk kita langsung aja lihat ke layarnya. Nah ini video ini bagus banget. Jadi beginner's guide. Buat kalian yang nggak ngerti ini, makanya saya terjemahin. Jangan sampai nggak ngerti bahasa Inggris kalian itu tidak membuat kalian nonton ini gitu. Banyak informasi yang berharga yang bisa kalian dapatkan dari sini. Oke, kebetulan saya juga membuka jasa penerjemahan video. Nanti saya berikan linknya di kotak deskripsi yang terletak di bagian bawah dari video ini. Kalau kalian ingin menerjemahkan, ada video bahasa Inggris yang ingin kalian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kalian bisa kontak saya. Biayanya berapa? Nih kalian baca aja di sini. Oke, terus kemudian saya juga menjual di video-video pelajar drum subtitle Indonesia. Ini saya kerjain sendiri gitu. Jadi kalau kalian pengen belajar dari para drummer handal dunia, dan biasanya DVD-DVD itu kan nggak ada subtitle bahasa Indonesianya, bahasa Inggris semua gitu. Dan nggak ada subtitle bahasa Inggris juga gitu. Jadi ini sudah saya terjemahkan. Listnya apa aja? Nih kalian di sini saya berikan link menuju ke sana. Jadi nanti kalian bisa baca sendiri. Kalian bisa hubungi saya kalau kalian tertarik untuk membelinya. Oke, langsung aja kita ke sini ya. Yang kemarin. Oke. Pembahasan tentang mid-range drum. Kualitas sound drumnya juga jauh lebih baik. Oke. Better sound choices, more module functions. Oke. Fungsi-fungsi fitur-fitur modulnya jauh lebih banyak. Fitur-fitur yang fitur-fitur di modulnya jauh lebih banyak. Fitur-fitur di modulnya jauh lebih banyak. Oke. And connectability. Dan kita connectability itu konektivitasnya kita bisa menyambungkan dengan lebih banyak lagi gitu. Fitur-fitur dan seperti misalnya konektivitasnya, kayak misalnya konektivitas kita nyambungin dari HP nih, dari HP ke modul kita, pilihannya jadi lebih banyak gitu. Kalau saya DTX 6 itu saya dari sini bisa masuk ke AUX. Tapi kalau yang DTX 10 dia nggak cuman dari sini pakai AUX, tapi dia bisa pakai Bluetooth connection gitu. Jadi nggak perlu pakai kabel, dia pakai Bluetooth langsung nyambung ke si modul DTX Pro ini. DTX Pro. Nah ini modulnya DTX 10 ini. Kalau kalian punya pakai ini nih modulnya, dia lebih lama banget lagi nih loadingnya. Nih DTX 10 ini drum yang paling mahalnya lah dari. Nah ini kalian bisa pakai Bluetooth gitu. Oke, itu maksudnya. Jadi konektivitasnya seperti itu. For top of the line kits, well, sky's the limit for features and for price. Untuk drum Sultan gitu. Untuk drum top of the line maksudnya seri Sultan yang untuk kita nyebutnya untuk drum Sultan, pilihannya jauh lebih tidak terbatas lagi. Dalam hal masalah soundnya, konektivitasnya yang tadi saya bilang bisa pakai Bluetooth, terus kemudian nambahin. Kalau DTX 6 itu bisa sampai 14 biji, mungkin DTX 10 bisa mungkin sampai 20 kali kalian, jadi bisa lebih banyak lagi gitu. Gitu karena harga biasanya lebih mahal kan, lebih banyak fasilitas yang bisa kalian dapatkan. Itu seperti itu. These kits give you the most realistic feel. Drum Sultan ini memberikan feel drum yang jauh lebih realistik dan lebih mendekati drum akustik. Ini banyak orang bilang nih ya, drum elektrik tuh nggak enak, feelnya nggak kayak drum akustik. Itu karena kalian pakai drum elektrik yang murah. Tapi kalau kalian pakai drum elektrik yang mahal kayak DTX 10 ini rasanya udah mendekati drum akustik. Ini enaknya enak gitu loh. Terus kalau Roland mereka juga punya drum top of the line yang harganya bisa sampai berapa sih kemarin? 100 juta kalau nggak salah ya. Tuh. Itu juga lebih realistik, lebih kayak drum akustik gitu loh. Jadi kalau kalian bilang drum elektrik feel-nya nggak, ini tergantung harga gitu. Itu tergantung harga. Kalau drum yang akustik, drum elektrik yang mahal tuh udah mirip kayak drum akustik gitu. The best triggering and by far the best sound. Oke, triggeringnya pilihan
Sound yang terbaik, sound dan triggeringnya yang terbaik. Triggering ini nanti kalau kalian mau pakai pilihan misalnya sound pakai superior drummer gitu, itu koneksiinnya, triggeringnya jauh lebih mudah dan soundnya juga jauh lebih bagus ketimbang modul-modul yang di bawahnya gitu loh. Itu. In most cases, you'll have way more options for recording the kits. Untuk masalah recording, untuk masalah ngerekamnya, masalah opsi untuk merekamnya, jauh tersedia jauh lebih banyak gitu. Lebih memudahkan kalian gitu merekamnya untuk merekam pakai drum Sultan gini. And getting those sounds out of the module either into a PA system or into a recording system. Dan pilihan untuk ngeluarin suaranya jauh lebih banyak. Misalnya kalian mau ngeluarinnya ke mixer atau ke audio interface gitu. Kalau kalian mau ngerekam terus kalian di satu sisi kalian mau ngerekam plus kalian manggung terus kalian mau ngelemparin masukin ke mixer, itu pilihan untuk ngeluarin kayak gitunya jauh lebih banyak. Itu maksudnya di situ. Getting those sounds out of the module either into a PA. Oke, mengeluarkan soundnya entah ke mixer atau audio interface, jauh lebih banyak pilihannya gitu. Kalian bisa colokannya juga jauh lebih banyak gitu loh. Kadang itu juga buat yang nggak ngerti memusingkan, karena ini colok kemana, ini kemana kan banyak colokannya gitu. Tapi buat yang ngerti itu akan sangat memudahkan. Oh ini gue bisa colok ke sini, oh itu bisa colok ke situ gitu. Kurang lebih They are as close as we can get to an acoustic set. Mereka lebih mendekati ke drum akustik. Drum Sultan ini ya. Drum Sultan ini. And in some cases, they even look like acoustic drum sets. Dan di banyak kasus bahkan drum elektrik ini terlihat seperti drum akustik. Kan ada tuh Roland yang ini ya. Roland PA. Saya lupa V-Drums. Top of the line. Ini Roland. Oh ini nih VAD 706. Ini udah tuh. Kalau kalian lihat nih. Tuh. Ini drum elektrik nih. Tuh. Kan udah mendekati drum akustik kan. Ini harganya mahal gitu. So, to match our different levels, here are some price ranges and some kits to suggest in those ranges. Okay. To match our different levels, here are some price ranges. Okay, berikut adalah drum elektrik yang sesuai dengan rentang harga yang tadi kita bicarakan. Okay. And some kits to suggest in those ranges. Okay. Dan drum-drum yang kita sarankan di rentang harga-harga tersebut gitu. Okay. Alesis Nitro Mesh. Di bawah harganya di bawah $1,000. $1,000 tuh berapa sih? Okay, currency converter $1,000. Ya kan? Ini kalau kalian ini dari US dollar 1.000. Tapi ini kan harga di sana ya. Ini harga di sana. Oke, drum harga di bawah Alesis Nitro Mesh. Nanti kalian lihat di sini. Tokopedia Alesis Nitro Mesh ada nggak di sini? Ini ada nih. Alesis Nitro Mesh Kit. Berapa sih harganya? Tuh. Harganya 7,6 sekitaran segitu ya. 7,6 sekitar segitu harganya. Benar di bawah $1,000, di bawah 14 juta yaitu segitu. Oke, Alesis Nitro Mesh. Oke. Kalau merek Roland ada Roland TD1DMK.
Roland TD TD 1D MK. Ini ada nggak di sini? Kita lihat ya. Roland TD, oh ini TD 1D MK nih. Tuh kurang lebih segitu harganya. Ada yang ini nih 8,4 nih. Tuh. Ada yang 8,4, terus ada yang 12,5, yang jualnya sama. Berarti ini mungkin yang sama kayak DTX 6. DTX 6 ada K2, KX, K2, K3 gitu tuh lebih mahal. Yang K2 itu berapa? 9 juta. Saya nggak jualan, jadi kalian cari aja TD1 ini segini sampai segini harganya, rentang harganya. Tuh, sampai 12 juta 500. Berarti memang masih di bawah 14 juta tadi, di bawah $1.000 bener. Oke. Roland TD1. Ini yang mereka sarankan ya, dam-dam di bawah harga $1.000. Terus ini Yamaha DTX 402. Oke, Yamaha DTX 402 berapa? Yamaha DTX 402K. Oke, 4,7 juta. Tuh, harganya segitu. Oke. Tuh. Alesis Strike. Oh, ini yang mid range nih. Ini drum di kelas harga menengah. Alesis Strike ya. 1000 sampai 2500. 2500 tuh berapa sih? Oke, tuh 37 juta ya. Alesis Strike. Coba kita lihat Alesis Strike. Nggak ada. Alesis Strike tuh 38 juta. Pro Special Edition. Kita tutup aja deh. 48 juta tuh 38 700. Sampai di atas nih, berarti ini lebih mahal nih Alesis Strike Pro. Oke, Alesis Strike. Oh, ini Strike doang, bukan Strike Pro. Strike Pro lebih mahal berarti. Yang ada di Indonesia berarti Strike Pro. Strike nggak ada. Alesis Strike Pro. Strike. Oh, ini Strike Kit nih. 30 benar berarti. 30 juta tuh Alesis Strike. Ini harganya 30 juta. Benar, di bawah 37 tadi. Di bawah 2500. Harganya segitu. Ini mid range-nya ya. Roland TD17. Roland TD17. Oke, kita lihat lagi Roland TD17. Roland TD17. Itu berapa? TD17, Roland TD17. Oh, 25 jutaan tuh. Oh, segitu. Kurang lebih 25 juta segitu ya. Kisarannya gitu loh. Kalau kalian mau beli ntar dicari aja bener. Yang bener-bener buat ini. Yang lebih tepat harganya gitu kan. Nih, 25 juta. Itu Roland TJ17. Yamaha DTX 6. Ini yang saya pakai. Ini mid range jatuhnya kan. Yamaha DTX 6. DTX 6. Nih, ada yang DTX 6 KX sampai DTX 6 K3X. Ini yang saya punya nih, K3. KTX 20 juta 190 sekarang harganya. Kemarin saya beli tuh 16 juta, sekarang udah berarti lebih mahal lagi. Segini, dari segini sampai segini, bedanya apa sih? Bedanya ini. Ininya, pad drumnya. Modulnya tetap sama. Oke, terus lanjut lagi ya. Gewa G9 ini nggak masuk nih di Indonesia nih. Ini drum top of the line nih. Gewa G9 2.500, di atas 2.500 lah harganya. Oke, di atas ini, di atas 40 juta lah ini. Gewa nggak ada nih, pasti nggak ada yang beli. Gewa nggak dijual di Indonesia, pasti nggak ada nih. Tuh nggak ada kan? Oh, nggak ada ini. Gewa kita skip aja, ini top drum Sultan ini. Di atas 40 juta.
Roland TD27 Cafe. Roland TD27. Roland ada nih kalau nggak salah. Roland TD27 Cafe. Kita lihat ya. Roland TD27 Cafe tuh bener tuh. 47 juta ya kan. TD27 42 47. Ini lihat aja kurang lebih tuh 47 juta 120 ribu. Nah itu bener Roland TD27 Cafe di atas 40 juta 2.500 lah. Yamaha DTX10 ini juga ada di Indonesia. Yamaha DTX10 berapa sih? DTX10 ini bedanya apa? Yang satu 54, yang satu 63 ya kan? Tuh 63. Oke. Yang ini KX ada yang mesh, ada yang bukan mesh deh kalau nggak salah. Oke, 54 juta 63 juta, kurang lebih segitu tuh harganya. Every electronic drum kit does require some accessories to make it complete. You need a drum throne, which is the thing you sit on. Oke. Every electronic drum kit does require some accessories to make it complete. Oke, setiap drum elektrik membutuhkan aksesoris tambahan agar komplit gitu. Kayak misalnya, biasanya kalau beli drum yang udah mid-range ke atas itu kursi drum nggak disediain, jadi kita harus beli sendiri gitu. You need a drum throne. Oke, makanya disebut kalian membutuhkan kursi drum. It's the thing you sit on. Kalian membutuhkan kursi drum. Kalian membutuhkan kursi drum untuk kalian duduk gitu. Sama kayak saya beli DTX 6 itu nggak dapat kursi gitu. Jadi banyak yang mikir, oh kalau beli drum itu pasti dapat kursi. Enggak. Kalau saya waktu itu beli DTX 6 itu nggak dapat kursi gitu. Ini kalian beli ini juga ini semakin mahal, ini nggak dapat kursi drumnya kalian nggak dapat gitu. Stand hi-hat dapat di sini, tapi kursi kalian nggak dapat. Satu, kursi nggak dapat. Kedua, pedal bass drum itu kalian nggak dapat. Jadi kalian perlu beli lagi. You need a good bass drum pedal. Tuh, kan kalian membutuhkan pedal bass drum. Ini pedal bass drum ini yang perlu kalian beli. Jadi kalian beli drum elektrik, kalian tetap harus beli kursi drum sama pedal bass drum. Nah kalau di drum akustik, kalau drum-drum yang udah mahal itu biasanya kursi drum nggak dapet juga, pedal bass drum nggak dapet. Itu kalau drum semakin murah semakin dia dapat gitu. Kalau drum akustik yang murah itu dapat kursi sama dapat pedal. Tapi kalau ini drum elektrik nggak dapat. In some of the mid-range and high-end kits, you will have to also add a hi-hat stand. Tuh, untuk yang mid-range, untuk yang kelas, jadi kelasnya semakin mahal, itu biasanya malah dikurang-kurangin gitu. Hi-hat stand-nya nggak dapat. Nah kalau yang ini Yamaha tadi, ya hi-hat stand-nya dapat, tapi nggak dapat pedal bass drum. Tapi kalau untuk yang tahu saya, untuk Roland itu nggak dapat. Roland itu dia nggak dapat hi-hat, stand hi-hat, jadi kalian beli lagi gitu. Nggak tahu deh, saya nggak pernah pakai Roland juga soalnya gitu. Jadi ntar kalian tanya, kalau Roland yang kelas-kelas atas dia stand hi-hatnya dapat nggak sih? Biasanya sih kalau nggak salah dia perlu beli lagi, dan kursi drum itu sama pedal bass drum itu sesuatu yang perlu kalian beli. Nah kalau gitu sekian dulu, kita lanjut lagi karena udah 19 menit besok. Sampai ketemu lagi, dan salam drummer.